Halo teman-teman, perkenalkan kami CPNS Sekjen Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Tengah, peserta Latsar CPNS PPSDM Minerba, PPSDM Aparatur, Angkatan 12 Kelompok 4 Bagian 2. Berikut ini hasil interview kelompok kami kepada 3 narasumber dari berbagai lapisan masyarakat. Selamat menyaksikan. Nama saya Salma Suraya, saya asli Semarang, Jawa Tengah. Kesibukan saya saat ini mahasiswi S3 Ilmu Hukum dan ada sampingan lain yaitu berbisnis. Nama saya adalah Budi Prianto, domisili saya di wilayah Kasupan. Kebetulan saya menjadi, ya bolehlah disebut tokoh masyarakat karena memberikan layanan berupa informasi terkait penanaman atau budidaya tanaman-tanaman produktif. Nama saya Vivian, kemudian dipercayakan sebagai Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Tegal. Mengenai wawasan kebangsaan itu menurut Prof. Muladi, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau terkait dengan bela negara ini sendiri itu ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan, karena bela negara ini di sana terkandung adanya nilai-nilai yang ada di Pancasila. Wawasan kebangsaan itu kan ilmu atau pengetahuan kebangsaan terkait dengan jati diri bangsa. Nah, yang saya tahu terkait dengan wawasan kebangsaan berarti cara pandang atau sikap masyarakat atau diri terhadap negaranya. Kemudian kalau yang nilai-nilai bela negara itu ya partisipasi warga untuk dapat berkontribusi terhadap negaranya, bagaimana cara ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan keutuhan negaranya. Pandangan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang dalam hal ini terkait dengan kesadaran kita bahwa kita adalah satu bangsa yang pernah disampaikan pada saat Sumpah Pemuda. Intinya kita satu bangsa, satu bahasa. Intinya kewawasan bangsa adalah pemahaman kita atau pandangan kita terhadap negara ini seperti apa. Mengikuti perkembangan atau dinamika informasi yang di TV memang sebenarnya sangat mendesak justru Mas Wahid untuk senantiasa ditanamkan, karena kita ketahui bahwa era modernisasi dengan kemampuan teknologi informasi itu sudah mengikis kepedulian atau empati individu terhadap lingkungan, apalagi terhadap bangsanya. Masih, karena kalau kita tidak mempunyai wawasan kebangsaan dan bela negara ini sangat berbahaya ya bagi kita di bangsa Indonesia ini, karena apalagi untuk kaum muda yang masih muda-muda dan masih sekolah, bahkan dari awal pun kita pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA itu kita sudah diajarkan mengenai pendidikan Pancasila yaitu PPKN. Jadi
masih relevan untuk saat ini. Nah, itulah kita sekarang diuji dengan nilai-nilai itu, bahwa apakah kita masih sanggup berdiri sebagai satu bangsa, karena tantangan kita pada saat ini sangat berat, seperti yang pernah disampaikan Presiden pertama kita ya Soekarno, bahwa di zaman saya musuh kita adalah lebih mudah karena kita melawan penjajah, tapi di masa sekarang, di bangsa kita, musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Itulah kita diuji dengan nilai-nilai kebangsaan itu. Menurut saya adalah keikutsertaan. Jadi kita harus lebih aktif ya untuk mengenai apa sih informasi-informasi yang ada di bangsa Indonesia ini, berita apa sih atau kemajuan apa. Dan karena kalau kita tidak ada keikutsertaan itu istilahnya kayak kontribusi kita kepada negara gitu ya, nantinya kita kan emang negara ini kan negara kesatuan ya, jadi ya baik itu pemerintah maupun rakyatnya memang harus saling keterkaitan atau saling mendukung gitu. Cara yang paling efektif itu memang pertama adalah para tokoh yang menjadi subjek panutan itu memberikan suri toladan dulu yang baik, bagi masyarakat. Kita berusaha untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, tapi contoh-contoh yang dilakukan yang di TV-TV itu para elitnya itu kan sangat disayangkan, ngelus dodo sekali gitu. Lebih kepada penanaman bahwa kita bangsa yang mampu beradaptasi dengan keterbukaan globalisasi, namun kita tetap bisa mempertahankan persatuan kesatuan. Artinya kalau dulu mungkin dibatasi informasi, dibatasi juga aktivitas pergerakan masyarakat yang mungkin lebih kepada istilahnya represivisme ya dulu, pendekatan kekerasan dan sebagainya. Tapi sekarang lebih kepada pendekatan menumbuhkan kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa. Mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian juga arahan-arahan bagaimana kita harus bersikap menjaga, melakukan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Menurut saya adalah menghormati dan menghargai tadi ya, meskipun sekarang ini media sosial itu bisa dijangkau oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, dan kita berkomentar pun juga bebas, tapi sekali lagi karena berkomentar itu punya batasan ya, karena kita ada undang-undang ITE, jadi lebih baik kita berkomentar dan mengasih pendapat yang baik dan benar untuk pemasukan di sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau menurut saya aja, cara untuk mempertahankan kebangsaan itu ya inilah saatnya kita menunjukkan bahwa paling tidak secara di level mikro lah, di level tingkat RT RW kita sekarang ini, bagaimana kita menyikapi tetangga atau saudara kita yang kemudian terkena musibah ya, bagaimana kita bisa saling menjaga, istilah Joko Tonggo sekarang istilahnya ya. Joko Tonggo itu juga bagian daripada mempertahankan kita memupuk nilai-nilai persatuan kita gitu, walaupun di level mikro. Tadi ya sudah saya sebutkan juga, salah satu tantangan kita adalah peredaran narkoba yang seolah-olah sering tidak terdeteksi dan sasarannya kembali kepada anak muda ya, kepada anak muda.
ya kita harus mengawasi ya dari segi sekarang arus informasi juga sangat luar biasa. Efek daripada kemajuan teknologi informasi, anak-anak sekarang semua sudah pegang yang namanya HP ya, dan itu kalau sudah kita buka media sosial juga banyak, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, yang dimana anak-anak muda itu sangat aktif. Nah, saya rasa penyebaran narkoba juga tidak lepas dari peran media sosial semacam itu. Ya memang disayangkan yaitu pembodohan itu namanya terhadap masyarakat, karena apalagi yang sekarang itu kan dunia teknologi informasi melalui HP itu kan betul-betul sudah merakyat dan diikuti selalu oleh pengguna HP. Nah, kalau yang disajikan itu justru berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan namanya menyesatkan, itu disayangkan. Kalau bisa sih barangkali negara itu bisa membatasi atau memfilter mana yang berita itu layak dikonsumsi oleh saya sebagai masyarakat yang notabene itu pengetahuannya itu masih rendah. Kalau korupsi sendiri itu gimana ya? Menurut saya sih kalau korupsi itu memang sampai kapanpun tuh kayak nggak bisa hilang gitu loh. Dari pemerintah, dari presiden, dari tahun ke tahun pergantian presiden tetap aja yang masih ada korupsi, karena memang korupsi itu adalah kejahatan yang bisa merugikan masyarakat ya, karena dia memperkaya diri sendiri untuk kepentingannya diri sendiri gitu. Dan bagi saya kalau korupsi itu bukan hanya sistem hukumnya atau perundang-undangan yang diperbaiki, tapi orangnya. Jadi memang pelakunya itu sendiri sih yang harus diperbaiki. Pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di berbagai lapisan masyarakat memang berbeda, namun pada dasarnya ada garis merah dari pengertian tersebut. 3 narasumber yang kami wawancarai telah memberikan gagasan dan ide-ide baru terkait dengan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara kepada masyarakat. Bapak Budi, seorang tokoh masyarakat dan pedagang buah, dapat menjelaskan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu berkaitan dengan cara pandang dan sikap masyarakat terhadap lingkungan dan negaranya. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapsediaan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta keutuhan negara. Sementara Mbak Salma yang merupakan mahasiswi S3 menilai nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara masih relevan sampai sekarang, dan kita sebagai warga negara harus peduli dan mau mencari tahu tentang perkembangan bangsa dan negara kita. Sementara Bapak Aditya yang merupakan Kepala Subbagian KUL di KPU Kabupaten Tegal mengungkapkan bahwa cara efektif menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di masa sekarang adalah dengan menumbuhkan kesadaran. Kita tidak perlu membatasi informasi dari luar negeri, apalagi dengan memaksa menggunakan tindakan represif. Yang perlu ditingkatkan adalah cara-cara dialog, persuasif, dan tanpa ada paksaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan represif. Pada wawancara ini juga kita mendengar bagaimana Bapak Aditya melihat masa pandemi seperti sekarang ini adalah ujian bagi nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kepedulian bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan. Beliau mengingatkan kita bahwa kepedulian bisa dimulai dari level mikro, yaitu di tingkat RT atau RW. Kita diuji, bisakah kita peduli pada tetangga atau saudara yang terkena dampak pandemi COVID-19? Beliau juga mengapresiasi praktek Joko Tonggo di Jawa Tengah yang bisa memberdayakan sampai tingkat RW untuk memberantas COVID-19. Sementara dari Bapak Budi, kita diingatkan bahwa dengan mematuhi aturan pemerintah dan tidak terpengaruh dengan berita hoax, kita sudah menerapkan nilai-nilai bela negara pada situasi pandemi.